1 bulan kemudian, berita kematian putra tunggal Tuan Hardi Mahendra sama sekali tidak diketahui oleh siapapun kecuali orang rumah dan orang terdekat saja. Karena Nadine dan Randy menyembunyikan semua itu, dan mereka juga mengeluarkan banyak uang untuk menutup mulut orang-orang yang ada di kantor. Dan kalau uang sudah bermain, siapapun akan bungkam. Tentunya keduanya mendapat banyak uang dari hasil mengambil uang perusahaan. Akhir-akhir ini Randy begitu rajin datang ke kantor karena sedang menjalankan rencana untuk pengalihan nama pemilik perusahaan, dan hari ini nama perusahaan akan berganti dari Raka Mahendra akan menjadi Randy Saputra. Nadine keluar dari kamar dengan setelan baju mahal dan tas branded miliknya. Tidak lupa juga kacamata fashion yang ada di atas kepala wanita itu. "Sayang, gimana kamu? Udah siap?" tanya Nadine melihat Randy yang sudah rapi dengan setelan jas kantor. "Udah lama, Randy udah gak sabar pengen jadi bos dan memerintah semua karyawan kantor," ucap Randy berjalan menghampiri Nadine dengan gaya coolnya. Sebelah tangan Randy masukkan ke dalam saku celananya. "Kalau begitu, ayo kita pergi ke kantor. Mama juga mau lihat kamu jadi bos di sana," ucap Nadine tersenyum senang. Keduanya lalu keluar rumah. Mobil sport yang baru saja Randy beli kemarin terparkir dengan indah di depan pintu utama. Bahkan mereka akhir-akhir ini sering menghambur-hamburkan banyak uang. "Keren juga ya mobil yang kamu pilih. Pantas saja harganya selangit," ucap Nadine setelah masuk ke dalam mobil. "Ma, kapnya dibuka ya, biar kelihatan keren di jalan." "Iya, Mama juga pengen dilihat para pengendara lain," ucap Nadine tersenyum manis melihat putranya. Mobil sport milik Randy pun keluar dari halaman rumah besar itu, dan benar saja semua mata para pejalan kaki melihat mobil itu melintas di depan mereka, dan mereka berdecak kagum. "Sayang, lihat, semua mata para pejalan kaki melihat mobil kamu. Dasar orang miskin," ucap Nadine memakai kacamata hitam miliknya. Mobil terus melaju di jalan raya. Trik matahari tidak dipersulit oleh Randy dan Nadine. Yang terpenting mereka bisa menunjukkan pada pengendara lain kalau mobil mereka paling bagus dan paling mewah di sana. Di lain tempat, Rutan terletak di jalan XX saat ini sedang ramai oleh pengunjung yang berdatangan. Bila terlihat baru saja keluar dari kamar mandi. Saat ini wajah Bila terlihat sangat pucat. Sudah sebulan Bila berada di penjara, dan selama sebulan itu juga tidak pernah ada orang yang ia kenal datang untuk melihatnya. "Lu muntah-muntah lagi?" tanya seorang wanita tua yang saat ini duduk di lantai. "Iya, nggak tahu kenapa saya sekarang sering muntah-muntah," ucap Bila kembali duduk di tempat biasa. "Muka lu pucat banget, lu lagi nggak enak badan ya?" "Enggak, cuma muntah-muntah aja," jawab Bila. "Nih, gosok minyak angin. Siapa tahu aja lu masuk angin. Pakai aja, kemarin anak gue kasih juga ini." "Makasih ya." Bila mengambil minyak angin itu dan menggosok di leher juga di dekat hidung. "Selama lu sebulan di sini nggak ada saudara lu yang datang lihat lu?" "Nggak ada, saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi," ucap Bila mengingat terakhir kali dibawa polisi dari rumah sakit karena dituduh membunuh suaminya sendiri. Memang Bila yang membawa teh itu ke kamar, tapi Bila tidak tahu kenapa sampai ada racun di dalam teh itu. Air mata Bila mengalir mengingat Raka yang tidak sadarkan diri dan busa keluar dari mulutnya. "Udah, gak usah sedih. Lu sabar aja, semoga nanti lu bahagia."
Bila tersenyum kecut. Mustahil buat Bila kalau dia akan bahagia. Sekarang masa depan sudah hancur. Gak punya saudara dan sekarang dia sedang di penjara. Mungkin Bila juga sudah dikeluarkan dari sekolah karena sudah sebulan libur tanpa alasan. Apalagi suaminya sudah tiada sekarang. Air mata Bila semakin banyak keluar dan membasahi pipinya. Bila menghapus air matanya, lalu melihat keluar, di mana para petugas mulai membagikan makanan untuk para tahanan lain. Kedua mata Bila berbinar senang melihat makanan disodorkan untuknya karena Bila memang sudah sangat lapar. Padahal hari masih sangat pagi. Entah kenapa Bila akhir-akhir ini sering merasakan lapar. Terima kasih Bu, ya sama-sama. Bila langsung membuka kotak makanan dan langsung melahapnya dengan cepat, dan semua itu tak luput dari pandangan wanita yang ada di depannya. Lu lapar banget ya? Bila hanya menyahut dengan anggukan kepala sambil memakan makanannya. Nih ikannya, buat lu aja, gue gak suka ikan gini. Benar? Iya nih, ambil aja, daripada gue kasih kucing lebih baik kasih orang kan? Makasih ya, ucap Bila lalu kembali melahap makanannya lagi. Iya, sama-sama. Di dalam tahanan itu, Bila hanya berdua dengan wanita itu karena yang lain dipisahkan karena sering berantem. Randy terlihat berdecak kesal karena saat ini mereka terjebak macet saat sudah hampir mendekati kantor. Di depan sana ada sebuah truk yang menabrak pohon dan karena itu terjadi kemacetan panjang. Randy menutup kap mobilnya karena sudah terasa panas. Ma, bagaimana dengan Hardy? Selesai kamu menguasai perusahaan Mahendra, Mama akan kirim Max untuk menghabisi Hardy dan Aleta di luar negeri agar mereka berdua menyusul anak kesayangan mereka yang sudah tiada itu. Mendengar Hardy dibawa ke luar negeri oleh Aleta membuat Nadine kesal dan marah. Karena tanpa sepengetahuan dirinya, Tuan Hardy dibawa pergi. Terdengar suara ponsel berbunyi. Pak Tommy, ucap Nadine melihat layar ponselnya. Angkat aja mah, ucap Randy. Halo Pak, selamat pagi, ucap Nadine dengan suara selembut mungkin. Selamat pagi Bu Nadine. Saya sedang terjebak macet, mungkin akan sedikit terlambat sampai ke kantor, ucap seseorang dari seberang sana. Oh, tidak apa-apa Pak. Kami juga masih di jalan karena terjebak macet juga. Oke Bu, sampai ketemu nanti di kantor, ucap pria itu lalu mematikan sambungan teleponnya. Duh, lama banget sih. Ngapain aja sih petugas di depan sana? Bukannya mengurusi kemacetan malah berdiri aja, kesal Nadine. Menunggu hampir 1 jam, akhirnya jalan kembali normal dan truk yang kecelakaan itu sudah diangkut oleh mobil besar. Tiba di lobi kantor, semua karyawan yang masih berada di luar melihat ke arah Nadine dan Randy yang baru saja keluar dari mobil. Dengan sombongnya mereka masuk begitu saja ke dalam kantor tanpa menyapa para karyawan yang berpapasan dengan mereka berdua, dan terdengar bisik-bisik dari para karyawan lain. Bu Nadine, Pak Randy, sapa Pak Tommy yang sedang menunggu mereka di ruang tunggu lantai dasar. Nadine melihat Faisal yang baru saja keluar dari lift khusus. Dengan cepat Nadine menghampiri Faisal. Hei, dari mana kamu? Kenapa kamu keluar dari lift khusus, ha? Nadine menatap Faisal dengan tajam. Bu, saya kebetulan lewat dan mampir sebentar. Biar bagaimanapun perusahaan ini adalah milik bos saya, ucap Faisal. Apa? Milik bos kamu? Kamu lupa kalau bos kamu itu sudah mati. Sebentar lagi perusahaan ini akan menjadi milik Randy.
Dan kamu jangan pernah menginjakkan kakimu di kantor ini lagi, ucap Nadine dengan tatapan tajam melihat Faisal. Iya Bu, sekali lagi saya minta maaf, ucap Faisal lalu keluar dari kantor. Nadine menatap punggung Faisal yang tidak terlihat lagi. Ngapain dia di sini? Seenaknya saja masuk ke dalam sini. Memangnya ini kantor milik bosnya apa? Ucap Nadine lalu kembali menghampiri Randy dan Pak Tommy. Maaf Pak, tadi saya habis melihat seseorang, ucap Nadine. Tidak apa-apa Bu, kita ngobrol di sini atau di mana nih? Gimana kalau kita ngobrol langsung di atas saja Pak? Kan ini ceritanya ingin mengalihkan nama pemilik perusahaan. Jadi alangkah baiknya kita bicara di ruangan CEO aja, ucap Nadine. Tapi Bu, maksud saya Bu, ucapan Pak Tommy terhenti karena Nadine kembali bersuara lagi. Iya Pak, yang akan jadi pemiliknya sebentar lagi kan anak saya Randy. Jadi lebih baik kita langsung ngomong di atas saja. Apalagi berkas-berkas penting perusahaan ada di ruangan CEO saat ini, ucap Nadine. Ya sudah, silakan. Mereka lalu masuk ke dalam lift untuk menuju lantai paling atas. Terdengar lift berbunyi. Nadine, Randy, dan Pak Tommy keluar dari dalam lift sambil tersenyum dan membahas hal penting. Bu Nadine, Pak Randy, saya ke toilet sebentar. Bapak sama Ibu duluan saja ya. Baik Pak. Oh iya, ruangannya di situ ya, bukan di sana, ucap Nadine menunjuk ruang CEO. Baik Bu. Pak Tommy segera pergi menuju toilet, sedangkan Nadine dan Randy berjalan ke arah pintu ruangan khusus CEO karena mulai hari ini ruangan itu akan ditempati oleh Randy. Randy mendorong pintu ruangan itu dengan keras dan tertawa tanpa henti di dalam sana. Hahaha, akhirnya perusahaan keluarga Mahendra akan jadi milikku sebentar lagi, ucap Randy berbalik belakang melihat Nadine yang juga ikut tersenyum. Saat Randy berbalik ke depan lagi, Randy dikagetkan dengan seseorang yang duduk di kursi kebesaran sambil menghadap belakang, membuat Randy menatap Nadine heran. Siapa kamu? Ucap Randy dengan suara menggelegar. Dengan perlahan kursi itu mulai berbalik dan menampakkan sosok pria tampan dan gagah duduk di kursi besar miliknya sambil tersenyum. Kakak kamu, bukannya kamu sudah mati? Ucap Randy terbata-bata menunjuk ke arah pria itu. Kamu masih hidup, bukannya kamu sudah mati? Ucap Nadine juga yang masih dalam mode kaget saat ini. Sudah mati? Au, mungkin pria buta dan lumpuh yang kalian maksud? Ucap pria itu sambil berdiri dari duduknya dan tersenyum kecil. Jadi kamu masih hidup? Ucap Nadine lagi. Ya, seperti yang kalian lihat sekarang, ucap pria itu dengan santai, bersandar di depan meja kerjanya dan bersedekap dada melihat dua orang yang terlihat kaget di depannya saat ini. Tak lama berselang, Faisal masuk bersama 4 orang polisi, membuat Nadine dan Randy saling tatap. Karena kalian sudah ada di sini, jadi polisi bisa langsung membawa kalian pergi, ucap pria itu yang tak lain adalah Raka Mahendra. Enggak, kamu jangan senaknya menyuruh polisi untuk membawa kita. Kamu lupa siapa kita, ucap Nadine dengan cepat. Kalian, apa perlu saya jelaskan siapa kalian berdua sebenarnya? Ucap Raka masih dengan posisi bersedekap dada. Kalian adalah orang-orang licik dan jahat. Kalian yang berusaha untuk membuat saya celaka di Amerika.
Dan papaku kalian membuatnya celaka juga. Dan kamu mengambil kesempatan untuk mendekati papaku dan membuat mereka bercerai sampai kalian ingin menguasai hartaku dengan cara meracuniku. Tapi sayang, aku tidak mati. Aku masih hidup sekarang, ucap Raka menunjuk Nadine dan Randy dengan tatapan tajam. Tidak, semua itu tidak benar sayang. Kamu salah. Bilalah yang sudah meracuni kamu, bukan kita, ucap Nadine yang masih bisa-bisanya mengelak. Bawa mereka pergi. Saya tidak ingin melihat mereka lagi. Pastikan mereka menerima hukumannya yang setimpal, ucap Raka. Baik Pak Raka, ayo ikut kami, ucap salah satu polisi. Lepasin kami. Kami tidak bersalah. Lepaskan kami, teriak Nadine sampai menghilang di balik lift. Raka kembali duduk di kursi kebesarannya, sedangkan Faisal masih berdiri di depan sang bos. Ini pesanannya bos, minta meletakkan kopi di atas meja. Bikin naik darah aja, kesal Raka. Terus apa rencana bos berikutnya? Tanya Faisal. Besok kita datang ke rutan di mana dia ditahan. Apa bos akan kembali bersama Nona? Tidak seperti kesepakatan dari awal. Kalau setelah rencanaku berhasil untuk membuat Nadine dan Randy di penjara, maka pernikahan kami akan berakhir juga, ucap Raka. Faisal hanya mengangguk pelan, tidak mengatakan apa-apa lagi. Takut salah karena saat ini mood sang bos sedang tidak baik-baik saja. Flashback on. Sus, tolong periksa nadi pasien, ucap seorang dokter. Masih berdenyut dengan baik dok, jawab suster yang baru saja memeriksa kondisi Raka. Perlahan Raka membuka kedua matanya, membuat dokter dan suster kaget sampai menghindar dengan jarak 2 meter. Boleh minta tisu, ucap Raka. Anda baik-baik saja, tanya dokter. Iya, saya baik-baik saja, jawab Raka santai, sambil mengusap busa yang ada di sudut bibirnya. Katakan pada mereka kalau saya sudah mati, ucap Raka. Tapi nanti bagaimana dengan mayat Anda? Soal itu gampang. Nanti kalian bisa tukar dengan mayat yang sudah mati, ucap Raka. Hampir sejam berada di ruang IGD, dokter bukannya menangani Raka, tapi mereka malah sibuk membantu skenario agar Raka benar-benar mati. Dan bagaimana orang-orang di luar sana percaya, termasuk Nadine dan Randy. Faisal melihat nomor tak dikenal menelponnya tengah malam. Dengan cepat Faisal langsung mengangkat telepon dari nomor itu. Halo, sapa Faisal. Jemput aku di rumah sakit sekarang juga, ucap seseorang dari seberang sana. Baik bos, jawab Faisal dan tengah malam buta pergi ke rumah sakit untuk menjemput sang bos. Tiba di lobi rumah sakit, Faisal melihat seorang pria berjalan santai keluar dengan mengenakan masker dan kacamata hitam. Raka terlihat menghela nafas panjang, mengeluarkan masker yang ia pakai itu. Kemana bos? Ke apartemen kamu. Besok aku harus ke Amerika karena papa tiba-tiba kritis, ucap Raka. Baik bos. Mobil lalu keluar dari lobi rumah sakit, melaju di tengah sunyinya malam. Flashback off. Sebulan lamanya Raka di Amerika menunggu sampai kondisi papanya membaik. Tapi Tuan Hardy belum juga sadarkan diri sampai saat ini, dan baru kemarin Raka kembali ke Indonesia setelah mendengar Randy dan Nadine semakin menjadi-jadi di perusahaan. Terdengar ketukan di pintu. Pak Raka, sapa Pak Tommy menunduk hormat. Silakan masuk Pak. Terima kasih Pak Raka. Apa Bu Nadine dan Pak Randy sudah pergi? Iya, mereka sudah pergi ke kantor polisi, ucap Raka. Saya tidak menyangka kalau mereka bisa senekat itu. Ambisi mereka ingin memiliki harta orang lain terlalu tinggi.
sampai harus melakukan segala cara, ucap Raka. Seisi kantor saat ini sedang heboh. Heboh karena Randy dan Nadine ditangkap oleh polisi dan sekarang putra tunggal dari Tuan Hardi Mahendra sudah kembali dan akan memimpin perusahaan. Ternyata putra Tuan Hardi belum meninggal, ucap salah satu karyawan. Iya, buktinya sekarang dia bisa memimpin perusahaan lagi untuk menggantikan Tuan Hardi. Bagus. Yang penting bukan si Randy itu yang jadi CEO, karena aku nggak suka sifatnya dia yang genit sama semua karyawan wanita di sini. Omongan para karyawan simpang siur di kantor dan semua para karyawan belum tahu seperti apa wajah putra tunggal pemilik perusahaan tempat mereka bekerja. Karena ini kali pertama Raka memimpin perusahaan. Terdengar bunyi telepon. "Mama," ucap Raka dengan cepat langsung mengangkat telepon. "Halo, Ma." "Halo, sayang." "Sayang, papa kamu sudah sadar," ucap Nyonya Aleta dari seberang sana. "Apa? Papa sudah sadar? Terus gimana kondisi papa sekarang, Ma?" tanya Raka dengan wajah berbinar senang. "Papa kamu baik-baik saja. Cuma saat ini papa kamu hilang ingatan. Kata dokter itu diakibatkan oleh benturan keras," ucap Nyonya Aleta. "Enggak apa-apa, yang penting papa udah sadar." "Apa papa ingat mama?" "Iya, papa ingat sama mama. Sama kamu juga papa ingat. Tapi sama Nadine dan Randy papa kamu tidak ingat apapun." "Bagus, papa gak ingat mereka. Mereka sudah di penjara sekarang. Mereka sudah menerima apa yang sudah mereka lakukan." "Ya sudah, nanti mama kabarin kamu lagi kalau ada apa-apa. Sayang, jaga diri kamu baik-baik di sana," ucap Nyonya Aleta. "Iya, Ma." Sambungan telepon lalu terputus. Raka melihat Faisal yang saat ini masih duduk di hadapannya. "Papa sudah sadar, tapi papa hilang ingatan." "Ikut senang, Bos. Semoga ingatan Tuan Hardi segera kembali," ucap Faisal yang mendapat angkukan dari Raka. Di belahan dunia lain, pria yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya mendengar wanita yang baru saja selesai mengobrol di telepon dan kata sayang terdengar sangat jelas di telinga pria itu. "Apa kau sudah memiliki kekasih?" tanya pria itu yang tidak lain adalah Tuan Hardi. "Kekasih? Maksud kamu apa, Mas? Aku nggak ngerti." Nyonya Aleta menatap mantan suaminya itu dengan heran. "Barusan kau habis sayang-sayangan sama pria lain di telepon. Itu pasti kekasih kamu," ucap Tuan Hardi terdengar seperti kesal. Nyonya Aleta menahan senyum melihat wajah cemburu Tuan Hardi. Dengan jahil, wanita itu pun mengerjai Tuan Hardi. "Iya, habis ini kami ada janji. Kamu nggak apa-apa kan ditinggal sendiri di sini?" "Ah." Tuan Hardi memegang kepalanya dan melihat Aleta yang begitu panik langsung menghampirinya. "Mana yang sakit? Biar aku panggilkan dokter dulu." "Ini yang sakit, karena kamu akan pergi menemui pria lain," ucap Tuan Hardi menunjuk dadanya. Nyonya Aleta menatap kedua mata mantan suaminya. Keduanya saling tatap cukup lama sampai dokter masuk dan mengagetkan keduanya. "Aduh, saya masuk di saat yang kurang tepat ternyata," ucap sang dokter. "Enggak apa-apa, Dok. Mari silahkan." Nyonya Aleta mempersilahkan dokter untuk memeriksa kondisi Tuan Hardi. Kondisi Tuan Hardi sudah mulai membaik, tapi harus banyak-banyak istirahat di rumah. "Jelas, dokter." "Tuh, Mas, dengar. Kata dokter harus banyak-banyak istirahat." "Iya, asal kamu jangan jauh-jauh dari aku," ucap Tuan Hardi terdengar manja, sampai dokter geleng-geleng kepala melihat Nyonya Aleta.
Bakalan CLBK kan nih, goda sang dokter sebelum keluar dari ruangan VIP itu. Mas, apaan sih? Malu tahu didengar dokter. Kenapa harus malu? Apa karena kita sudah berpisah? Tuan Hardy tidak lupa kalau mereka sudah bercerai. Kalau begitu, aku akan melamarmu lagi di sini, seperti dulu aku melamarmu di rumah sakit. Ucap Tuan Hardy memegang kedua tangan Nyonya Aleta. Bagaimana nanti kalau kamu udah ingat semua dan kamu mencari Nadine lagi, ucap Nyonya Aleta dalam hati. Tak, ada apa? Gak apa-apa mas, sekarang mas istirahat ya. Kata dokter, mas gak boleh kecapean dulu. Enggak, jawab dulu lamaran aku. Nanti dijawab sama Raka. Bagaimanakah kelanjutan hubungan antara Aleta dan Pak Hardy? Dan bagaimanakah nasib Bila saat ini di rutan? Kita saksikan di episode selanjutnya. Bye-bye.